tunggu kalian sini, buktikan. Jangan sok-sok kalian. Tadi yang mana tadi? Menantang tadi minta bukti dari mana? Turun dia, turun. Turun kan? Mencret kan? Mencret. Hah. Tadi yang nantang tadi siapa tadi di samping Mr. Libby? Yang diminta buktikan. Mana? Kok turun dia? Lari. Apa minta buktinya kan? Beserak kalian. Mana tadi yang tadi naik, yang menantang aku tadi nih? Buktikan Allah kami telah melakukan apa? Udah aku tunjukkan buktinya. Ayo. Kabur kan? Beserak kalian. Mana? Tadi ngegas. Udah tunjukkan buktinya. Sekarang bukti kau mana? Tunjukkan. Bukti apa lagi Belanda? Alah mencret. Kabur. Ayo, kutantang sini semua. Hah? Mana? Ku pada kabur semua ten. Kamu tanya bukti udah dibaca. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari habis pakai telepon, ku menelponi semua rumah sakit untuk mencari tahu. Tanya tim orangnya. Apa? Kenapa di surganya Al-Wt banyak bidadari? Apalagi kau ini? Datang, dengar ya. Kau tanya bidadari, mana lebih nikmat main sama bidadari manusia dibanding dengan domba? Ayo pilih. Mana lebih enak? Allah juga ngajeng. Mana lebih enak main sama manusia daripada dengan domba? Domba itu binatang enggak? Apa Allah kan? Pesta surga seknya Oten adalah pesta kawin dengan domba. Mana lebih nikmat? Pesta kawin dengan domba atau dengan manusia? Hah? Kalian pesta dengan domba, bos. Kalau kami dengan manusia, bidadari. Kalian juga ada pesta. Pesta kawin itu apa pesta kawin? Pesta kawin anak domba. Itu apa tuh pesta kawin? Kawin tuh ngapain kawin? Kawin tuh ngapain, woi? Hah? Pesta. Kalian mengatakan pesta. Pesta kawin. Pesta kawin dengan anak domba. Halo, selamat pagi, bos. Malam, udah malam di sini. Enggak, tadi yang nantang-nantang katanya kalau ada ayat Firaun mati, kalau ada gimana? Mana tunjukkan di keluaran. Yeskiel 3231 coba. Kok baca. Yeskiel larinya? Aduh mah, Yeskiel larinya. Aduh. Kok Yeskiel larinya? Kenapa di Yeskiel? Kisah Nabi Musa itu apakah di Yeskiel atau keluaran? Pedang kan? Yeskiel ada. Mati kena pedang. Matinya kenapa dia matinya? Kamu tuh pengecut. Iya matinya apa tuh matinya? Kok Yeskiel pulanya kisah Nabi Musa kok Yeskiel? Apanya kau nih? Nabi Musa itu kisahnya di mana? Jangan pengecut. Kok matinya kena pedang pula tuh matinya kena pedang. Jadi apa jangan nantang-nantang bilang kalau ada waktu kau dengar ya. Cerita Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel itu di mana? Di Yeskiel apa Keluaran? Ada ayat yang sekarang aku tanya, cerita Nabi Musa menyelamatkan dan membelah laut saat itu di mana ceritanya? Hah? Jangan Di mana Longor? Di mana Longor? Mati pula membunuh pedang kau Yeskiel udah zaman kemana-mana. Berarti waktu zaman Nabi sekarang gini, waktu zaman kutanya sama kau, berarti waktu zaman Nabi Musa membelah laut saat itu Firaun nggak mati kan? Nggak mati dia kan? Hah? Nggak mati kan? Ayat itu belah laut sama nggak mati kan? Nggak mati dia kan? Apa hubungannya? Nggak mati. Nggak mati kutanya lu nggak mati. Hoi, mati nggak? Hah? Ya kalau nggak punya ilmu tuh jangan nggak punya ilmu. Jadi ku tanya sama kau, coba kau lihat jasad Firaun. Jasad Firaun sekarang kau lihat di Mesir, apakah mati terbunuh? Mana ayatnya kalau Firaun? Kau tengok sekarang gini. Sekarang kita buktikan, adakah bekas luka di jasad Firaun? Adakah bekas luka jasad Firaun sekarang ini menjadi mumi? Coba kau jawab. Adakah bekas luka? Adakah bekas luka terhunus? Ada? Hah? Nggak ada. Fakta sejarah membuktikan jasad Firaun itu mati tenggelam kena pedang. Bukan kena pedang, enggak aja kok kena pedang. Kau tengok jasadnya sekarang, kau lihat di mata kepala kau nih jasadnya kena pedang. Ada? Jasadnya masih ada tuh. Kamu lebih percaya mana kitab yang duluan sama yang Al-Quran lebih percayaku. Al-Quran lebih kupercaya daripada kitabmu. Jauh lah Belanda. Jauh lah, mana buktikan? Buktikan. Buktikan. Nggak imbang itu Belanda. Menurut Bible, oke. Menurut Bible kalian ini bukan keturunan Adam tetapi keturunan iblis. Menurut Bible kalian. Ayo kita buktikan. Kita buktikan yuk. Menurut Bible kalian keturunan iblis bukan keturunan Adam. Menurut Bible kalian.
Tadi kamu congornya itu bilang kalau ada Firaun mati. itu Keluaran, aku tanya keluaran. Sekarang Mana aku tanya. cuma congor Sekarang doang, kita lihat. lu sekarang. Oke, sekarang kita lihat bukti ya. Nggak punya Jasad Firaun sekarang ini yang kau lihat di depan mata kepala kau, adakah buktinya terbunuh? Adakah kena pedang? Adakah? Malam itu dia eksis pas sebelum abad ke-7. Kepala otak kau. Kemana-mana kau diskusi kau, longor kali kau. Ya, usah menghujat kau. Pakai data. Sekarang menurut Bible kalian ini bukan keturunan Adam tetapi keturunan iblis. Sepakat? Congor Sepakat? doang ngomongnya. Ayo kita buktikan yuk. Kita buktikan yuk. Tadi kamu katanya kalau ada ayat Firaun mati. Longor kali kau, nggak ada dia mati terbunuh, ngarang aja kau terbunuh kena paulus. Nggak ada. Yeskiel pula kau bawa longor kali kau. Mau masuk ke Kristen Yeskiel tuh anak mana tuh Yeskiel? Anak mana Yeskiel? Ngarang-ngarang aja kau. Nggak berguna, cuman congor. Mana? Kau yang nggak berguna kau, longor kali kau, keturunan iblis. Lo mau masuk Kristen juga orang nggak terima. Ayo kita keturunan iblis yuk. Yuk kita buktikan yuk. Di Kejadian 2:17. Pada hari kau memakan, Tuhan berfirman, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakan yang kau pasti mati. Ngomong Firaun kamu larinya kemana-mana. Lo mana? Yeskiel nggak berlaku lah longor. Nggak aja. Sekarang mana buktinya kalau dia terbunuh kena pedang? Mana buktinya? Mana buktinya? Yeskiel itu. Mana buktinya? Jasad Firaun ada nggak? Kau lihat jasad Firaun sekarang ini. Bertentangan dengan fakta sejarah itu. Ngarang aja kau. Congor doang lo ngomong. Bertentangan nggak dengan fakta sejarah? Itu ada itu. Firaun Bertentangan nggak dengan buktinya? Apanya yang bertentangan? Jasadnya? Kau lihat sekarang jasad apa? ini. Apakah ada bekas luka di dalam jasad itu? Emang kamu lihat jasadnya di itu tuh kalau nggak ada bekas luka. Ya ada nggak bekas luka Kamu udah lihat? tusukan? Udah. Emang kamu udah lihat? Udah. Di mana? Tengoklah di YouTube longor. Bodoh kali kau. Nggak ada paket kau. Langsung aja katanya mau lihat. Apa ya lihat? Mana? Kau lihat di YouTube sana. Bodoh. Punya uang aja nggak ada, mau Beli paket aja kau pun nggak ada, nggak bisa ngeliat kau, makanya kau beli paket kau. modal 10.000 aja beli paket mau congor-congor di sini. Mana? Udah kau lihat rupanya. Udah kau lihat? Kamu katanya mana lukanya? Aku sudah kulihat. Aku sudah kulihat, makanya kau yang nggak ada paket, nggak belum lihat kau. Kau yang nggak ada paket longor. Udah kau lihat? Emang kamu udah lihat kalau itu nggak ada? Udahlah, udah. Mana? Udah, makanya aku berani mengatakan tidak ada bekas Di luka. mana? Kamu lihatnya di mana? Di sana, di apa? Di dekat apa? Kampung sana, Toraja. Kamu naik bis aja nggak punya uang mau lihat. Iya, sepele kali kau. Kau bayar dulu salib itu. Salib Yesus tuh kau bayar. Ngebuat malu aja kau. Salib Yesus aja nggak kau bayar sama Pak Acong. Kalau ada ayat Panas kau. Firaun mati. Panas kau, longor. Wah, mana fakta sejarahnya? Mana fakta sejarahnya? Betulkah dia memang mati terhunus? Lo murtad lo sekarang. Benarkah dia mati terhunus? Longor. Kalau ada Kau tengok di YouTube. Adakah bekas luka di tubuhnya? jangan congor doang. Congor kau yang nongor kau, longor kau, bodoh kau, longor. Kau tunjukkan datanya. Bodoh kali, kau beli paket kau, biar kau bisa tonton dulu. Jangan congor sini. Jasad Firaun itu adakah bekas terluka? Emang terluka kamu pedang? udah lihat kalau itu nggak Dari keluaran ke Yeskiel, jauh kali dari keluaran ke Yeskiel. Apanya kau yang ini? jauh. Sekarang aku tanya, baik, di Yeskiel itu adakah menceritakan tentang Nabi Musa? Loh, apa hubungannya Nabi Musa sama Adakah yang menyelamatkan Bani Israel itu Nabi Musa itu tidak? Loh, Yang berurusan, yang berurusan dengan Firaun itu Nabi Musa itu tidak? apa ya kamu nyambung-nyambung kemana-kemana itu? Nyambung kemana? Memang itulah sejarahnya longor. Bodoh kali kau. Musa. Ya memang iyalah. Nggak Memang punya Nabi Musa ilmu, lah. jangan congor sini. Yang menyelamatkan orang-orang Bani Israel dari Firaun siapa? Siapa? Udah ngomong yang Firaun dulu, jangan lu lari ke Firaun mana datanya di keluaran, aku minta di keluaran mana datanya, longor. Bodoh kali kau. Kebanyakan makan babi kau jadi bodoh. Longor kau. Kurang-kurangi makan babi. Enak daripada lu makan janda. Nah, tengoklah kan makan janda katanya udah gila nih kau ya. Tengoklah di Kristen tuh paling banyak janda atau kok. Banyak cerita Kristen paling banyak janda, Rasmi janda, Darmi janda, itu yang kita lihat di depan mata kepala kita. Rasmi janda, kalian bilang nggak bisa cerai. Rasmi itu janda, Darmi itu janda. Punya ilmu sini Kau pula lagi bilang kau, sok-sok kau bilang banyak janda. Di Kristen tuh katanya nggak boleh cerai.
Katanya nggak boleh cerai, tetapi nyatanya Darni janda, Rasmi janda, di Kristen banyak yang janda. Dibuang ke buang sampah lo itu. Iya, iya, Itu banyak nggak janda di terima Kristen. orang nggak berkualitas gitu Rasmi loh. kan? Kau yang nggak berkualitas kau longor, bodoh kali kau. Kalau ada ayatnya murtad lo murtad nggak? Mana? Apa hubungannya Eskiel? Aku yang ku bilang di keluaran itu longor. Kita juga orang di Kristen nggak terima orang Di keluaran faktanya berarti Bibel kau bohong. dibuang ke tempat sampah lo itu. Bibel kau tuh bohong, longor. Cuma modalkan 10.000. Bibel kau tuh longor, Bibel kau tuh bohong. Tadi Brenner bilang kalau ada tertulis mati tenggelam. Lah yang kau tunjuk mati kena pedang bukan tenggelam. Gimana sih? Mulai berkelit lagi. Loh, dari tadi aneh di sini. Tadi Brenner bilang kalau ada tertulis mati tenggelam gitu loh. Lo belajar dulu itu, jangan congor aja di sini. Faktanya Maurice Bucaille itu menemukan jasad Firaun di mana? Di dasar Laut Merah atau di mana? Kalau nggak sekolah jangan sok-sokan depan aneh. Macet kan, berserak kan otaknya. Berkuar-kuar sini. Tatanya kosong. Iya, saya tanya. Maurice Bucaille itu menemukan jasad Firaun di mana? Tadi katanya suruh tunjukin ayat kalau Firaun mati. Itu ada dibunuh itu. Fakta sejarah yang ditemukan Maurice Sejarah Bucaille apa tentang jasad yang Firaun itu ditemukan menulis di mana? kitab di Yahudi itu siapa? Kamu baru datang abad ke-7, kamu mau paksa sejarah apa? Sejarah yang mana kamu pakai? Fakta sejarah. Yang mana yang kamu Profesor pakai? Maurice Bucaille. Yang nulis kitab itu Sejarah, kalau fakta sejarah. tadi itu di mana? Laki-laki data Fakta empirik. sejarah Sejarah mana yang kamu pakai gitu loh? menemukan jasad Firaun itu di mana? Kalau bukan di dasar Laut Merah. Sejarah mana Macet sejarah? Cara empirik gimana? Ada sejarahnya. Berserak kan? Lagi-lagi. Macet kan? Oh. Secara empirik mana secara empirik? Paham gak empirik? Katanya berkualitas. Empirik tahu gak empirik? Itu yang Ersom itu tuh. Empirik tahu gak empirik? Empirik. Empirik tahu gak lagi? Oten mana tahu empirik? Nggak pernah sekolah kok mana tahu dia empirik. Macet kan, longor. Macet. Maurice Bucaille aja pun dia mualaf, sahadat langsung dia ketika ditengok jasad itu, sahadat. Kau yang belum nengok jasadnya aja, aku banyak kali cakap kau. Belum kau tonton, belum kau lihat, udah banyak cakap kau. Longor juga kau, Luki. Lo itu tinggal di kampung gimana? Kau longor, bodoh. Dia jasad di sana. Jasad di sana, kau nggak ada uang, kau beli paket. Kau tonton di YouTube sana. Aja. Longor kali kau. 10.000 buat keluar sini nggak punya ilmu. Mau lihat jasadnya sana. Iya. Kau lihat aja di YouTube, nggak usah ke sana-sana. Kau tengok aja di YouTube di mana di internet. Bodoh kali, nggak ada paket kau beliin tuh, nggak ada paket kau. Kau yang ada paket, longor kali kau. Belum kau tonton, belum kau lihat, berani kau ngambil kesimpulan. Enak aja kau. Kasih tunjuk sini mana? Kau buka lah, belilah paket kau buka sendiri longor. Enak aja kau suruh kau buka sendiri. Nggak ada paket kau. Sendiri. Oh, Kamu yang ngomong suruh orang buka. loh, ya udah kau buka lah sendiri. Biar kau tonton sendiri, longor kali kau. Longor. Kau kan longor, memang longor kau. Sempak koko ya. Nggak punya ilmu, Kau sini. nggak punya sempak koko ya semua. Lo mau murtad kemana? Nggak perlu aku, nggak ada kau tunjukkan, mana data kau tunjukkan. Arang aja kau, fakta sejarahnya dia nggak mati terbunuh kok, enak aja kau. Sejarah mana? Maurice Bucaille tuh Kristen tuh kok, Kristen tuh Maurice Bucaille tuh, biar tahu kau. Gara-gara ditengoknya jasad itu langsung mualaf dia, sadat dia. Makanya kau tonton dulu, kau tengok, kau aja belum nengok udah banyak hal cakap. Kamu ini. Longor kau, bodoh kau, sepak kau koyak, pantat kau berkurap, Buktikan sejarah sini, pantat sejarah. kau kurap pantat kau.
Nah, gini lagi, secara empirik tidak pernah ditemukan Firaun yang itu matinya terbunuh. Secara empirik ya. Empirik itu apa? Pengamatan, penglihatan itu atau pembuktian itu melalui penglihatan atau secara penemuan. Nah, itu secara empirik. Nah, fakta secara empirik itu tidak pernah ditemukan jasad Firaun yang mati dengan pedang. Kabur dia. Baru gua ngomong bentar. Makanya itu Jigo juga bingung. Sejak Dia nggak tahu kapan people empirik. yang ngejar Musa itu Tahu mati dia dengan cuma pedang? bekuri. Ah, pantatnya bekuri. Empirik nggak tahu dia. Bekuri pantatnya ya tahu dia. Iya. Baru Lucak, kali ya, ini saya bener. dengar Fir'aun yang ngejar Musa itu mati dengan pedang, bukannya mati tenggelam. Geblek banget ya. Belum capek blender. Ya belum capek lah. Kenapa? Kenapa diturunkan? Aduh, blender. Lu kenapa? Apanya? Siapa lagi kawanmu? Nah, nggak ada perlu ribut-ribut. Nggak perlu ribut-ribut. Tapi itulah ya, itu kebenaran yang sudah kami tunjukkan ya. Allah juga mengatakan, innallazina kafaru sawa'un 'alaihim anjaratahum am lam tunjirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Mau kita beri peringatan atau tidak kita beri peringatan, mereka tetap tidak beriman, tetap nggak mau peduli. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum ajabun ajim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan ajab yang berat. Sama nggak? Karena mereka menolak kebenaran Allah. Dan Al-Quran sudah menjelaskan tentang mereka. Bible pun juga menjelaskan tentang mereka. Di 1 Roma 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dan Roma 1:28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sama nggak dengan Al-Quran? Allah gelapkan hati dan pikiran mereka. Dan di sini di Bibelnya juga mengatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka penuh dengan kezoliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat. Pengumpat enggak? Mereka adalah pemfitnah, benar nggak? Mereka adalah pembenci Allah, benar kan? Pembenci Allah, karena mereka membenci Allah, mereka jadikan serupakan mereka manusia dengan Allah. Kemudian mereka kurang ajar, congkak, sombong, congkak dan sombong. Congkak dan sombong ini karena merasa mereka duluan ada dibanding Islam. Karena mereka duluan ada dibanding Islam, makanya setiap diskusi mereka merasa sombong dan congkak. Pandai dalam kejahatan. Makan dulu, udah Ya, makan tenang kau. dulu lah, mulai panas kan? Sarapan. Pandai dalam Sarapan kejahatan. dulu Contoh. kau, Ya, Sarapan dulu, contoh. sarapan. Mereka penuh dengan kezoliman, Kau keserakahan. membangkang Coba kau jauh lah blender. bayangkanlah teman-teman ya, yang mengoplos minyak ini pertama kali Oten nggak tuh? Oten. Oten yang ngoplos tuh. Oten kan? Cobalah. Begitu serakahnya, gajinya sudah besar, sanggup gara-gara itu motor aku rusak dibuatnya gara-gara itu. Cobalah. Hah? Rusak gara-gara itu. Kan kurang ajar. Pertama kali tembak paku. Iya, Oten kan? Oten. Yang pertama kali melempar tambal ban paku. Oten juga. Iya, Allah ya Rabbi. Sesuai kan dengan Bible mereka kan? Sesuai. Korupsi banyak Oten kan? Oten. Coba lah bayangkan. Gara-gara itu rusak kendaraan aku. Gara-gara itu. Hah? Sekian lama. Apa yang ada di pikiran itu? Sanggup dia mengoplos gitu. Coba. Mengoplos gitu. Apa yang ada di pikiran kejahatan itu? Padahal gajinya sudah banyak. Itulah serakah tuh kan? Masya Allah. Itulah. Udah makan Ngeri kan? blender. Udah makan. Ya itulah benar-benar fakta terjadi tuh. Makanya ajaran kasih apa? Hancur kendaraan dibuatnya, coba lah. Awak berusaha selisihnya mengisi pertamax biar supaya kendaraan tuh sehat. Kok nggak enak juga kendaraan makan. Dia oplosnya apa di otaknya tuh? Hah?
Astaga, parah kali ya. Kayak gitulah. Jadi itu yang fakta terjadi sesuai dengan isi Bible. Al-Quran mengatakan mereka seperti itu. Bibelnya juga mengatakan seperti itu. Karena mereka menolak, lebih menuhankan makhluk, lebih mementingkan makhluk daripada Allah. Makanya Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap mereka. Makanya Allah memberikan hati-hati dan pikiran yang gelap terhadap mereka. Sehingga mereka melakukan kezoliman, kejahatan, keserakahan, kedengkian, congkak, pengumpat. Tengok pengumpat kan? Kurang ajar. Selalu pakai adab nggak diskusi? Enggak. Ini fakta bos, fakta. Apa yang terjadi di Bible kalian fakta. Fakta Jangan banyak kali ngomong, nanti jadi cepat lapar. Nggak apa-apa, biar aja buka. Kalau lapar buka puasa apa susah? Nggak usah diurus, nggak usah dicampur itu masalah itu. Yang Puasa. penting aku menghantam orang-orang yang menghujat yang di bawah nih, ku hantamin semua. Banyak hal taping-taping nggak betul tuh. Sesuai kan? Puasa. Mereka penuh dengan tipu muslihat. Mereka adalah pengumpat. Pengumpat nggak? Pengumpat. Asik mengumpat saja. Pemfitnah. Pemfitnah nggak? Oh, Tuhannya saja pun difitnah, apalagi kita. Apalagi pembenci Allah. Mereka jadikan Allah segambar dan serupa dengan manusia. Karena bencinya mereka. Coba. Mereka jadikan Allah segambar dan serupa dengan manusia. Mereka kurang ajar. Congkak, sombong. Benar. Karena merasa mereka duluan ada dibanding Islam. Mereka merasa congkak dan sombong ketika diskusi. Benar nggak tuh? Benar kan? Pandai dalam kejahatan. Wah, iya udah pasti tuh. Apalagi tidak taat kepada orang tua. Tidak taat kepada orang tua kan? Tidak taat kepada orang tua. Kalian lihatlah kadang-kadang orang tua dipanggil kau. Nggak taat. Tidak berakal. Oh, tidak berakal udah pastilah. Tidak berakal udah pasti. Tidak setia, tidak penyayang. Tidak mengenal belas kasihan. Fakta nggak teman-teman? Fakta lah bos. Nanti nggak tahan kau puasa. Jangan Ya udahlah nggak urusanmu. Singgali. Bener kan sesuai kan? puasanya jadi batal. Bikin dong Bang Blender. Ya silakan. Masa 1.200 yang follow kita cuma 100 Bang Blender. Oh ya, di follow teman-teman ya, di follow teman-teman. Mungkin lupa Umi, Bunda. Di follow teman-teman ya, yang di atas, yang di bawah, yang oten jangan di follow. Ya, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan datang dari oten. Kesalahan datang dari oten. Mohon di follow teman-teman ya. Gas dong. Nanti ini Bang Blender kita bikin kuis, bukan usah kuis sebenarnya. Bagi-bagi donat 20 biji gitu kan, bayar Ya. ya 20 biji bulan puasa. Iya. Setiap Bulan minggu puasa kita bagi-bagi donat. bagiin. Ya, Nanti di roomnya Bang Blender juga aku masuk ya. siap. Bagi donat. Siap, Bunda. Di Abuya, di Bang Kian, di mana-mana lah pokoknya. Ya, donatnya walaupun nggak Tapi dimakan tetap juga syaratnya dinikmatin. apa? Follow narasumber. Follow. Kalau nggak Ya. follow, nggak usah dikasih. Siap, di follow buat teman-teman ya. Kok aku pula bilang blender botol. Siapa yang mengatakan aku botol naik ke atas? Naik ke atas, jangan cuma malu congor. Kosong ya. Ada yang kosong sini. Jangan cuma congor. Ada satu, iya benar. Naik. Kalau Mr. TB, Mr. TB udah ampun sama aku. Mr. TB udah ampun sama aku dah. Sama blender. Blender. Udah ampun Mr. TB. Kalian yang naik mengatakan aku botol naik kalian ke atas. Oh, gitu. Giling kalian. Yang bilang, Coba. Yang follow nanti di follow balik. apa Pasti susahnya saya bilang follow balik. blender botol? Ya udah, apalah kebotolanku coba Mr. TB? Di mana kebotolanku? Ayo kita Kamu buktikan. aja Yuk. yang ngomong dari tadi. Ayo, sekarang aku tanya, kita buktikan yuk. Masa Kebotolan kawan aku di yuk. sini ada 4 orang lagi? Enggak ada. Ya enggak ada. Ya udah ngomong lah kok. Apa yang mau ngomong kan? Empat lagi loh kawan kamu sini mau ngomong enggak ada kesempatannya kau buat. Ayo ngomong lah, gantian. Iya. Ya udah, yang empat ini kawan punya kalau aku enggak. Nggak usah, kalau aku mah jam segini baru buka puasa, mau sholat maghrib, sholat isya, teraweh, saya parkun aja. Kalau aku Yang penting bilang, follow nanti- tuh teman-teman, biar bagi donat. Saya kan bagi aja. Puasanya blender batal Yang kalau terlalu berdakwah banyak yang lain ngomong aja. gitu. Hah? Bang Rozi nggak ada suaranya dari tadi. Blender kalau di masjid ceramah enggak? Nggak tahu. Tanya dong. Selain Bang Blender Bun, please. Dari tadi dia bernarasi puasa nih. Ada tadi Kristen di atas dicampakkan. Nggak ada oten kan, dari tadi ada oten. Tadi ada Oten itu. Si Mana Lucky. sekarang kabur. Naikkan lagi lah si Lucky. Ayo naikkan lagi, ayo Lucky. Ininya mana hostnya? Ferry. Fer cari oten Fer. Saya udah selesai makan nih. Enggak mendidik diskusinya, jadi malas Oten naik.
Dia mengklaim-klaim aja dari tadi. Bukan gitu. Memang modelnya begitu. Model Bang Blender tuh pokoknya push gitu kan. Makanya suruh makan, makanya suruh sarapan. Udah capek dia. Ya nggak boleh dong sarapan, gimana sih? Orang puasa, saya baru buka puasa ini. Lah emang si Mr. TB ini oten. Ya udah jelas lah Oten Terus kenapa kau 2025. suruh naik ke oten lain? Aduh. Ribut sama ini, sama Bisa. Ayah. Siapa lagi? Aku nggak bisa buka Al-Quran. Kalau aku buka Al-Quran nanti dilaporkan pula. Jadi Memang aku tukang lapornya tuh. Emang Mr. TB bisa baca Quran? tukang lapornya ada di sini. Awak dilaporkan Bisa baca masuk Quran. penjara Kau gara-gara baca Quran. diskusi malu. Bisa baca Quran. Baca Quran nggak apa-apa, Bang TB. TB. Kau bisa nggak baca Quran? Apa? Udah gitu, aku lihat ya, Apa, Bang? ya, cuma ngasih tahu aja Bang Mr. TB ya. Kadang-kadang Kristen tuh bawa lah dalil-dalil yang dipotong-potong, yang diganti-ganti itu. Untuk apa sih begitu? Nggak ada begitu modelnya Kristen kalau Ya gimana diskusi. nggak Iya, ada? Oten itu dongolnya kurang gini apa? loh. Buktinya saya selalu nongkrong di Superboy. Nggak ada teman-teman Islam yang main sana. Ya, ya Ya Allah. jadi bilang naik mau bahas apa? Mau bahas Quran. Yang dibuka terjemahan. Lo kan dungu itu. Maksudnya kapan Quran terjemahan? Kalau mau buka Quran, Terjemahan lah, namanya orang Indonesia, kita bukan orang Arab. Dungu. Enggak lah. Mana ada Quran terjemahan? nggak ada. Terjemahan itu bukan Quran. Maaf ya. Yang boleh menafsirkan tuh cuma imam. Imam pun imam-imam tertentu yang memang tahu nahu sorof, yang memang belajar Al-Quran secara detail, kayak Quraisy Shihab dan lain-lain itu. Mana bisa orang biasa menafsirkan? Kalau ada umpamanya kebimbangan ini harus mengacu ke atas. Masa kita mau bawa-bawa imam yang iniin? Makanya terjaga Al-Quran itu nggak akan bisa terkontaminasi sama tangan manusia. Itu kan klaim aja. Ya ulah kalau isi Alkitab sama isi Buktikan, Al-Quran buktikan dong. udah beda lah itu. Kontaminasi. Nggak bisa, mana bisa klaim-klaim begitu? Mana sih abang? Kalau Indonesia nggak ngerti sih. Ya, izin. Nah, Bang TB gini Bang, kalau isi Al-Quran sama, tolong bisa gak jelaskan secara nahu sorof ya tentang Al-Quran, paham gak nahu sorof itu? Ah, dia bukan ahli bahasa. Lu tanya Ustad. Orang di sini kan bukan Kita Ustad. tes, katanya kan sama kata dia, makanya saya ngetes gitu. Nggak Katanya bisa, kan sama nahu sorof aja. Bang Blender nggak bakal bisa jelasin. Itu kan ada orang ahli khusus. Kita ini Enggak kan TB cuma... nih TB. Katanya kayak Oh, gini TB. dulu. Sabar dulu. Oh, untuk TB, oke. Salah gue nggak ngeliat. Katanya TB bilang kan, saya bukan bilang itu. TB tadi mengatakan sama kan katanya Al-Quran. Tahu ilmu nahu sorof enggak? Tapi bener dong jawaban saya untuk Ilmu apa siapapun. Nah, Itu kan? dia. Bibel itu mana pakai ilmu-ilmu Bibel. Yang pakai ilmu Oh, betul, Karena sama, Bang. ilmu tuh, Qurannya. tunggu. Bibel juga Karena pakai ilmu, Bibel Bang. itu bikinan orang, bukan bikinan. Enggak, Bibel juga ada ilmunya untuk menafsirkan. Mana ada ilmu-ilmu di Bibel. Oh, oke. Kau aja yang nggak tahu. Makanya buka kau ya. dibohongin Ilai nggak ngelawan. Kalau orang yang Kalau ngerti Bibel pasti itu- tahu Ilai bohong. Bibel itu kan pengwahyuan. Oke, kalau ilmu tentang hermeneutika apa itu? Enggak, tunggu dulu. Pengwahyuan, penglihatan, sudah itu mimpi, sudah itu perkataan Yesus, Kok pakai mimpi Sudah sih? itu. Mimpi apaan? penyebaran dari ucapan Yesus Ya deh, oke. yang dikembangkan sama Paulus. Itu ya. Oke, terus Mana di dalam pakai Bibel, ilmu di situ? di dalam kekristenan, kenapa ada ilmu hermeneutik? Ilmu hermeneutik itu apa? Di mana ilmu hermeneutik itu? Oh, sudah. Ilmunya untuk mempelajari. Kalau ilmu di dalam kekristenan itu mempelajari tentang apa yang tertulis di dalam Bibel. Bibel itu contohnya Tritunggal. Itu kan tidak ada tertulis itu. Itu doktrin beda. Ilmu hermeneutik itu ada ilmu hermeneutik, ilmu eksegesis. Iya, tapi kan meneliti tentang apa kebenaran dan tulisan apa yang di Iya, ada dalam ilmunya kitab juga itu. untuk sebuah penafsiran di dalam Bibel itu juga ada ilmunya, nggak sembarangan. Tunggu Bang, Ilmu ini saya penafsiran, jelasin ya, lagi dia sebentar. baru- Sebentar nih saya kasih tahu kenapa perlu ilmu. Kalau memang nggak perlu ilmu, kenapa ada kalian badan Elai
Elai itu yang berhak. Nah sekarang Elai itu menyelewengkan, harusnya dia itu membuat seperti, tunggu dulu, seperti Bible yang sudah beredar. Tapi ternyata begitu sampai ke Indonesia, dia meresap, mengambil segala Tuhannya orang Islam, segala macam. Kenapa? Jadi kalau kau sekarang ini ke Amerika, macam-macam ke Amerika, kau bawa Bible, dulu, saya jelasin dulu. Kau ke Amerika atau ke Afrika, bawa Bible Indonesia. Kau pikir orang ngerti? Dibikin kacang goreng tuh Biblemu. Kalau kau Nggak ada masalah. Itu kan nggak ada masalah. Nah itu dia Wajar. bedanya sama Islam lain. Beda. Ya sama aja. Itulah makanya Yesus pun digambar apapun nggak masalah kan? Aku bersyukur lahir dari rahim muslimah. Apa masalahnya kita di situ? Ya. Itu kan Aku bersyukur. ketetapan Tuhan. Aku bersih setiap hari cebok, lakiku Ketetapan bersunat. Tuhan. Ya, aku cebok, lakiku bersunat, aku berwudu, aku bersih setiap hari. Bersih dari najis, rumahku bersih, karpetku bersih, nggak ada kencing anjing, nggak pernah kencing Sama bebas segala macam. aja. Besok kalau gimana mati sih, Bang? ditanam Udahlah. juga ke tanah. Nggak ada. Mana Emangnya mati mau tanam hidup ke tanah, terus? kau udah makan. Kalau kau mati tanam di tanah, dimakan ulet. Kalau orang Islam Iya, ada sama jaganya aja. itu. Sama aja semua manusia. Apa aja. yang mau kamu banggakan? Besok mati ditanam. Amal ibadah kita yang dibanggain. Kalau orang Kristen kan yang dibanggain hartanya. Gentayangan Iya. kalau udah mati kamu. Makanya surga orang Kristen itu di dunia. Gentayangan kalau udah mati. Nggak ada. Mau kemana lagi Kafir kamu? yang nggak Oh. gentayangan, orang Islam mah nggak Nggak gentayangan. diterima sama yang punya. Pakai kau Yang memiliki siapa kamu nih, aja Bang? nggak kamu akui. Bang Rozi sama si ini pernah lihat nggak orang Kristen meninggal? Kan teman saya banyak di situ. Gue bilang ngapain sepatu bapak lo Kalau daging ini mau dipakein? dibersihkan, Ya, ke aduh, apa? ampun deh. Ajaran Yesus pun itu menyangkal daging. Sehari aja kalian nggak pernah bersih. Nggak pernah Menyangkal cebok, daging. nggak pernah. Aduh. Tidak ada masalah. Oh, alhamdulillah, gua hidup Daging mau mati, manusia besok dikubur. bersih, manusia sehat, punya guidance hidup, tahu cara-cara ini, respect sama orang, belajar manner, belajar apa. Di Kristen datang ke gereja nyanyi-nyanyi, haleluya. Habis itu imani saja. Kalau ada yang nanya, diboykot semua sama gereja-gerejanya. Itu teman saya diboykot, Ya, itu kan- dikeluarin dari gereja. Dikeluarin Ya, itu dari ya gereja perbedaan. gara-gara nggak nurut. Ya itunya perbedaan kita. Perbedaan kita kan itu apa aja. enggak, saya nggak bawa-bawa Islam, saya ngomongin Kristen ini sekarang ini. Iya, perbedaan Kenapa teman Kristen saya dikeluarin dengan dari gereja Islam. gara-gara bertanya? Kenapa? Masa sampai Kan nggak sekarang fair belum dong. nggak mengetahui perbedaan Kristen dengan Islam itu udah Nggak sekian perlu. tahun kita Jelas beda, berdiskusi. nggak perlu. Saya cuma ngomongin Kristen. Kenapa orang ke gereja beda pendapat harus dikeluarin? Nggak boleh masuk ke gereja lagi, toh? Ya nggak Boykot. boleh lah kalau dia melanggar aturan. Kok melanggar pakai aturan orang bertanya kok? Orang bertanya di luar konteks yang diajarkan. Kenapa nggak boleh? Kita orang Jadi Islam dari- mau nanya dari A sampai Z nggak ada masalah. Karena terbuka. Kalian tuh kan di hiding semua tuh isinya. Ditutup-tutupin. Apa hanya Anak yang kecil aja ditutup-tutupi sekarang orang dilarang kelas baca Bible. bagus. Coba anak kecil dilarang megang Bible. Gimana itu? Kok kitab suci begitu? Yang dilarang itu kalau menafsir dengan sembarangan Nggak ada, nggak menafsir. Makanya Sekarang LAI anak kecil di bawah umur dilarang megang Bible. Kenapa? di mana? Di mana? Di sini. Saya di Amerika. Saya kan bukan orang Indonesia. Oh, Makanya saya bisa bawain sama yang lain-lain tuh. Bedain nih. Nih, Biblenya Amerika nih. Coba ada nggak kata-kata Gimana Tuhan, kata-kata dilarang? Allah? Mana ada? Bohong semua tuh. apanya yang bohong, Bu? Isinya, ininya, Itu kan apa tulisan namanya Tuhan. tafsirannya Masa beda-beda. Elai itu, pendeta sendiri bang, pendeta sendiri itu mengakui bahwa Elai itu membohongi kalian, Masa dibikin, membohongi beda-bedain. kamu? Nah, orang pendeta marahin tuh pendeta yang mengaku begitu. Jangan saya dong, saya kan cuma mengasih tahu. Kan itu Pendeta kan heboh mana sekarang? di video. Gak usah Apa? gitu, bun gini. Christian Prince itu membidatkan Kristen Indonesia loh. Nah, coba. Apa itu? Nah, Ya, siapa itu? Dia Kristen-Kristenan kurang jauh mainnya. Iya, Kristen. Kurang jauh mainnya. Mungkin dia Kristen KTP enggak. Tahu dia Muslim dibilangnya Kristen. Masih enak Mainlah jidat jauh-jauh mencatat, dikit. Mainlah jauh-jauh dikit. menyelewengkan Christian usia Prince. kita. Kristen Prince. Urtadin. Nah.
Aduh, Mr. TB. Sudah Mr. fix itu, jauh lah bedanya Bibel sama Al-Quran. Gak ada imbangnya itu. Jauh Nggak lah. mau. Al-Quran itu kalamullah, kalam ilahi. Ya, tidak tersentuh oleh sentuhan tangan-tangan kotor. Bible. Mereka bercoba berapa lama, berapa puluhan tahun, Bible ribuan tahun mencatat. mereka mencoba memalsukan Al-Quran, tidak akan pernah karena Allah sudah berjanji bahwa Dia akan memprotek Al-Quran dari tangan-tangan kotor. Makanya Nabi Muhammad juga tidak diambil fotonya karena apa? Takut kayak gini nih dituhankan manusia kayak Yesus. Foto di mana-mana setiap negara beda-beda. Emang begitu wajah Yesus? Aduh. Itu Mau kan bikin karena lagi yang hah? Aduh bang, aduh pikir Islam deh sama pakai akal Kristen sehat. kan Udah, berbeda. saya nggak mau ngeladenin lah, males. Oke bang Rozi silakan lanjut deh. Enggak bun, saya nggak mau ngomong sama binatang yang bisa berbicara. Nggak usah, nggak maksudnya. Si bang TB ini ngeyel. jauh lah. Dia nggak Al-Quran dia nggak itu apa. Dia sama masih apa Bible. tertutup hatinya. Gak ada imbangnya lah Dia itu. udah sering masuk sini. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Keimanan kalian kan Bun, nggak- Bun. kita nggak sentuh-sentuh. Emang ha? kotoran bisa ngerti bun bahasa manusia? Oh, Itu kan banyak tingkah namanya itu, bertingkah namanya itu. bang, sekarang Kalau perbedaan Kristen sama Islam kan udah tahu kita. Masa tiap hari kita aku berdiskusi tidak pernah, nggak tahu tidak sampai pernah. sekarang. Ini kalau aku pribadi ya, Coba, aku Ibu, tidak pernah apa bedanya, mensandingkan. coba? Dengar. Kenapa berbeda Dengar, kenapa Islam saya sama tidak mau Kristen? mensandingkan Islam Kristen? Karena kalau keimanan itu urusan Anda, urusan Anda sendiri. Urusan saya sendiri karena jelas Iya, di nggak. Al-Quran. Nggak Tapi apa-apa. sekarang ini kita nih bernarasi memberi penjelaskan kepada saudara-saudara kita yang Islam dan saudara-saudara Kristen yang belum tahu. Jangan sampai ditipu. Sekarang banyak penipuan misionaris itu. Saya di Car Free aja, saya pulang ke Indonesia, jalan di Car Free di Jakarta itu. Udah tahu berkerudung, berani dia nawar-nawarin. Akhirnya tangkap. Saya bilang, tunggu kau di sini. Saya panggil polisi. Saya orang Amerika, saya nggak bisa digituin. Saya bilang, ini nggak bener ini. Orang berkerudung tapi masih ditawarkan segala buku-buku ini. Aku bilang, kau siapa? Kau pikir siapa? Kau punya negara ini? Berani begitu. Udah diciduk, selesai. Harusnya di sosial media kan, jadi yang lain tahu kalau orang sudah punya agama itu hukumnya tidak boleh menyebarkan agama lain, apalagi masuk-masuk ke rumah-rumah orang ngasih Indomie pura-pura baik tapi akhirnya orang disuruh Kristen. Ya sudahlah, ayo lanjut aja. Kalian turunin Oten tadi yang mau diskusi sama Nggak tahu kalian. siapa, ada Oten emang tadi. Tadi siapa sih? Saya mau tanya si Mr. TB ini Kristen apa Katolik sih? Protestan saya. Nah, Protestan tuh ada denom nggak? Banyak kan denomnya? Apaan? Tritunggal atau Tritunggal. Tritunggal. Apaan agama terakhir sosokan nih? Agama terakhir. Tapi Bang Rozi dia ngerti nggak kalau Kristen itu Yesus aja nggak kenal dan di Bible itu dibukukan setelah 60 tahun Yesus meninggal. Gimana bisa konfirmasi ya bener Bun. nggak? Kan Protestan kan agama terakhir dia tuh, agama nggak jelas itu. Lupa kalian, Yesus memilih kami. Mana Bukan ada kami. Apaan? Kau aja bukan pengikut Yesus. Gimana Yesus milik kami? Mana tunjukin? Iya, kalau kau memang Protestan milik. sama Katoliknya beda lah. Mana Duluan ada. Katolik lah. Protestan mau Bang ikut-ikutan TB, sosokan. Bible itu yang bikin Romawi. Beda Tahu nggak? apa? Bible itu bahasa Yunani. Kitabnya aja beda. Katolik ada berapa? Protestan ada berapa? Kalau sama Islam baru beda. Romawi itu pembunuh Yesus. Iya. Yesus kan iya. Bun. Tahu nih saya nih cerita bener. Bentar Bang Rozi, saya cerita. Yang bunuh Yesus saya, itu ya anti saya baru pulang Yesus umroh lah. nih bulan. Tunggu dulu Bang TB. Saya ceritain satu hal. Saya baru pulang umroh kemarin bulan bulan Desember lah, bulan November gitu ya. Saya pulang sana, tapi perjalanan saya nggak sampai di Mekah Madinah aja. Saya pergi ke Mesir sama pergi ke Istanbul. Nah, di Istanbul ini kita rombongan terbang lagi ke kota kecil namanya Kapadokia. Saya nggak tahu, mungkin waktu itu Bang Zuma sama Bang siapa itu pernah mention murid-murid Yesus kan kabur tuh, dikejar-kejar sama tentara Romawi kan waktu itu ya.
12 murid Yesus itu kaburnya ke Istanbul, ke Kapadokia itu. Jadi saya menemukan rumah-rumah yang dibuat kayak gua-gua itu tempat pelarian murid-murid Yesus. Tuh, kalau mau tahu sejarahnya. Jadi murid-murid itu Yesus oleh siapa? Oleh orang Parasi, pengkhianat, sama tentara Roma. Orang Parasi ini yang melaporkan ke tentara Roma. Siapa orang-orang ini? Ya ini si Kristen-Kristen ini, grupnya si Paulus. Tuh, supaya apa? Supaya nggak ada bukti lagi, supaya nggak ada nyisa lagi sejarah mereka. Ternyata di Istanbul dilindungin, dibikinin tuh gua-gua khusus. Kalau lihat profil saya boleh masuk. Saya kan bukan dua natur. Banyak kan oten, ini kita bukan oten aja. Maksudnya teman-teman kita yang dua natur yang nggak. Saya boleh dibuka TikTok saya. Semua ada di situ. Perjalanan saya ke Istanbul itu, lihat itu. Tempat saya naik balon, nah itu di bawahnya tuh tempat murid-murid Yesus 12 itu yang kabur ke situ. Tuh. Asal tahu. Jadi sejarah yang begitu itu bahwa memang tentara Romawi yang muter balikin fakta dari pengajaran Yesus itu tentara Romawi. Nah kalian ini pengikut karena asalnya kan Katolik dulu baru Protestan. Dari berapa jilid langsung dibuang tuh 6 ya kalau nggak salah ya Bang, dibuang 6 ya. Itu. Jadi jangan pakai Yesus. Mana ada? Kalian bukan pengikut Yesus, kalian pengikut Paulus. Itu jelas itu. Oke, ayo Ewan Villa, tap layar dong biar Abuya nggak rungkat. Sekalian follow. YouTube saya udah ada loh. Tapi saya belum bernarasi soal lintas agama. Itu tuh di profile tuh ada YouTube, tolong di follow ya. Biar kita kembangkan lagi Islam, biar kita ngasih pengajaran untuk orang Kristen juga. Untuk orang-orang yang nggak ngerti, biar mereka tahu bahwa mereka selama ini dibohongin sama Ilahi dan dibohongin sama pendeta-pendeta yang perlu cuma persepuluhan. Oke? Kok jadi kami yang dibohongi? Bukan kami yang dibohongi. Iya. Bang, nih saya kasih tahu lagi. Di Amerika, ya, di Amerika nih. Nah, besok nih saya mau ke masjid nih besok. Nah, masjid itu asalnya dari gereja. Yang kita beli, kita pugar, dijadiin masjid. Nah, itu banyak lagi. Nah, pergi ke Washington DC. Bunda Sumangkun. Begitu juga di sana. Tapi Amerika ini masih mending dibanding sama London sama Belanda yang hampir 75% itu gereja tutup karena nggak mampu lagi membiayai, nggak ada lagi jemaat yang mau datang. Karena kemana? Mereka ke ateis, pindah jadi ateis, jadi liberal. Nah itu ditutup. Nah pendeta-pendeta yang baik kan pendeta nggak semuanya yang cuma duit atau asal terserah. Pokoknya gereja gua aku jual. Nggak begitu. Kalau di Amerika itu kebanyakan pendeta-pendetanya itu mendekati grup-grup Muslim, community Muslim dia datangin, termasuk orang Indonesia. Mending gerejanya dijadiin masjid daripada dijadiin bar, diskotik dan lain-lain. Tuh begitu. Jadi kita juga bantu mereka, bantu satu. Nggak ada masalah. Memang udah bagus itu. Soalnya surganya pun udah tutup, habis. Kristennya habis. 2070 habis, selesai Bang. Buat lagi di surga nanti. Surganya udah penuh, cocok lah itu. Surga penuh dari mana? Ada ayat di Bible itu bahwa kalian cuma tempatnya neraka jahanam. Ya, nggak usah masuk Kristen lagi yang orang. Kayak gini nih, yang kayak gini nggak mau terima kenyataan. Padahal hati nurani, orang Kristen itu pun kalau bisa keluar aja dari Kristen. Kristen kok habis ya, nggak ada yang baca lagi Bibelku yang tadinya aku pikir bagus, ternyata Kristen itu pun keluar aja dari Kristen, surganya sudah penuh. Nggak muat lagi. Neraka udah penuh, makanya orang nggak mau lagi. Surganya udah penuh sama orang Yahudi. 144.000 yang dimateraikan. Tuh. Dan cuman ada 12 pintu loh. Iya. Nah, Oten masuk pintu mana? Setiap pintu tertulis nama sukunya. Surga sudah penuh. Suku Lewi, masuk suku Yehuda, nggak muat lagi surga. ya kan? Suku Benyamin. Oten masuk kemana? Bingung kita. Kalau dengar kalau ada Mr. orang TB, mau masuk Kristen, kalau dengar kasih Ustaz lagi. Tahta Iya, pintu surganya yang mana? Abah, sebentar ayah. Kalau dengar Ustaz Tahta bercerita, bernarasi, itu disambungkan antara Bible, apa yang ada di Bible, dicari di Al-Quran. Ada di Al-Quran juga mengenai bagaimana tuh Kristen seperti apa seperti itu. Lu dengerin aja, nggak usah lama-lama, sebulan aja. Kalau nggak nih kuping bengkak dengernya. Nah, coba dengerin. Jangan tutup pikiran kita, buka, open your mind supaya nerima nih kalau salah. Mau buka, nggak apa-apa. Jadikan tayangan. Kamu ada yang tayangan. Lah, sekarang saya tanya, Yesus mati dikubur pakai sepatu? Hah?
Pakai Kamu sepatu. aja yang gentayangan aku. Pakai nggak- sepatu, orang pakai dasi, pakai jas. Coba Iyalah. jawab dulu. Biar Yesus mati sempurna pakai jas, masuk pakai ke dasi. Walah, lo bener-bener Iyalah, biar pikiran lo sempurna ya. masuk ke surga. Waduh, Lagi. pakai sepatu, pakai jas, dipasangin kumis. Iya. Namanya mau masuk Gimana? surga. Aduh, masuk surga, pret. Tempat lo neraka jahanam kekal tuh, ada bebelnya tuh, baca tuh. Saya aja yang belum hafal. Bentar, tunggu 1 bulan lagi. Saya mulai menguasai. Nah, kau buka tuh, kau orang Kristen, kau buka. Jangan dengerin pendeta doang. Yang nggak tahu apa-apa, denger situ, buka. Bahwa tempat kalian itu Didengar neraka pendeta. jahanam. Yesus lah didengari ucapan Yesus mana Yesus? Kau ketemu orang Yahudi tuh, si Bang Billy mana sih, naikin tuh Bang Billy. Biar dia tahu bagaimana diludahi orang Kristen Naikin, di Yerusalem sana. Naikin bilimu. Naikin. Nggak ada, dia nggak ada di bawah. Pokoknya Kristen udah penuh surganya. Nggak usah ada lagi masuk. Mana datanya Nggak kalau muat kalian lagi. masuk surga? Kasih datanya. Jangan cuma omon-omon dong. Gimana sih? Surganya Kristen udah penuh. Udah ayah, lanjut ya. Saya udah males ah ngomong. Penuh apa? Enggak. Nggak bisa lagi. Mas. Penuh sama Yahudi. Iya. Pintunya juga 12. Pintunya ada nama Murid-muridnya doang. ada nama sukunya. Kau suka Oten di mana pintunya? Bani Israel. Sudah penuh surganya Kristen. Mana Kristen tuh nggak punya, orang Yahudi punya Tuhan, orang Islam punya Tuhan. Kristen Kamu kalau mati nanti gentayangan lah kamu. Udah. gentayangan dari mana? Lu kemana kamu nggak diterima sama yang punya lagi? Malu nggak coba? Orang Yahudinya sendiri nggak mau ngakuin Kristen. Kok Kristen ngaku-ngaku ngambil kitab mereka? Aduh, kalau saya mah tutup muka, malu. Iya kalau masuk Kristen orang Yahudi ya kalian Malu, perangi lah tutup terus. muka, tutup, malu, tutup. Makanya nggak masuk Kristen itu. Kalau masuk Nggak ada Kristen Kristen tuh, orang nggak Yahudi ada. habis lah diperangi Kristen tuh dia. nggak ada. Yesus nggak kenal Kristen. Udah deh, Yesus nggak Yahudi kenal. itu tentara Kristen. Hah? Tentara Kristen itu. Mana bisa masuk Kristen itu? Kasih pipi kiri. Pukul pipi kiri, kasih pipi Itulah kanan. Indonesia Ya mati dijajah dia 350 Israel kalau tahun. masuk Kristen. Makanya kau jadi agama penjajah 350 tahun. Makanya Kristen agama penjajah di mana-mana, mulai dari perang dunia 1, perang Vietnam, Hiroshima, Nagasaki, Indian people, slave, itu Kristen semua. Iyalah. Sampai orang Yahudi yang dimasukin di gas camp itu, yang di camp siapa yang? Hitler siapa? Kalau bukan Kristen. Jerman. Agama, iya Jerman. Itu yang bawa ke Indonesia, orang Jerman penjajah bawa agama ke Indonesia. Untung negara-negara Islam. Kalau enggak apa jadinya Indonesia itu? Enggak, kalau Kau dengar pendeta Molotov tuh bilang, di mana kantong-kantong Kristen berada, di situ kebohongan dan pencurian ada. Tuh kau dengar. Tuh itu pendeta yang benar tuh ngomong benar. Di itu kan mana ada kata. kantong-kantong Kristen, di situ penipuan-penipuan. Apa kaitannya? Apa kaitannya ya berarti Kristen tuh ya begitu. Melatop tuh, dengerin. Ada nggak videonya? Suruh dia dengar tuh, jadi dia tahu. gitu. Nah, Apa dengerin. kaitannya Ayo. dengan Kristen? Apa ya dia orang Kristen? Kristen bilang ada, orang Islam bilang, oh Islam tuh begini-begini. Cuma Indonesia sendiri, ada yang Indonesia aja. berani bilang. Harapan. Nanti kalau dibilang begitu dipenjarakan. Buka bang, kita dengerin Kalian biar dia pengen dengar. ceknya kalian. Ewan Villa mau dengar Salah kan? sedikit buka Pendeta ayat, bicara kan? penjarakan. Laporkan Bagaimana ke Ewan polisi. Villa? Kita dengerin Aku ya. tukang lapornya itu. Aku tukang Kalau lapor. nggak ada Oten, mau Bro. diskusi sama Oten. Naik Bro. Oten mau dilaporkan. Nggak ada, mau hotelnya lagi nggak dipenjarakan. ada nih bang. Nanti kita Siapa naikin yang nanti mau? kalau ada. Nanti kalau ada. Malu-maluin begitu namanya. Nggak usah, biar kau dengar Coba kalau pendeta aku ngomong open begitu. Dilaporin. Ngapa open cam dilaporin? Nggak ada. Yang suka ngelapor tuh Kristen, Oten tuh suka ngelapor. Jadi kalau kita berdiskusi maunya santai. Jangan marah-marah. Ini siapa nih? Kadaf, kok aku nggak dinaikkan? Emang kamu siapa Oten? Kalau Oten naik, kalau Islam nanti dulu sebentar. Marah-marah. Nggak usah bisa marah-marah. kita berdiskusi? Kalian kalau sudah ditanya Al-Quran pasti marah-marah. Enggak. Nah, marah. Pasti Enggak. marah. Enggak. Larinya taunya Enggak, teman-teman Islam enggak itu kalau marah, berdiskusi Tuhan. Betul loh, Tuhan aku Yesus, enggak kita marah jangan loh. bicara terus.
Aku nggak marah loh. Yesus tak ada lagi diserang terus. Ya Yesus sendiri pun diserang, Ini ya. dibunuh. Apalagi pengikutnya. Apa nih maksudku nih? Gila udah lama aku kata. Kan lupa Iyalah. lagu. Yesus sendiri dibunuh, apalagi pengikutnya. Ya siapa yang bunuh? Oh, ya teman-teman kalian lah itu. Teman-teman kalian mana? Anggota Kalian kalian yang lah itu kesenangan bunuh itu. kok. Antikristus lah itu. Antikristus tuh itulah buah Iyalah, ajarannya yang Kristen. Yesus itu. Jadi siapa lagi? Sama lah seperti kalian. Kristen itu buah pengajarannya antikristus. Ayo Bang Rozi, serang putar Bang pengikut Rozi, Kristus putar terus. putar Bang Rozi, putar. Serang terus pengikut Kristus. Banyak Sampai nyonyot. Saya bukan Lanjut, mualaf. lanjut. Saya bukan mualaf. Saya syarifah. Nah, tuh. Kalau yang mualaf terhitung itu. Besarin. Bentar Bang TB katanya mau dengar si Pendeta Malatov. Dengerin aja nggak apa-apa kan? Nah, top itu kan nyalakan perbedaan. Apa dia? Emang dia bukan Tritunggal? Jadi Dia Protestan nih. Tritunggal, tapi kan dia kan menjelaskan perbedaan. Perbedaan apa? Dia ngasih tahu. Dia Protestan. Ah, Iya, Protestan, tapi kan dia tegur yang beda apa? Beda. enggak. Dia itu ngasih tahu sama halayak dunia bahwa Apa yang cuma mau di dikasih Indonesia Kristen itu dihargai, Kristen itu hidupnya layak. Karena Kristen liberal yang ada di luar negeri itu sudah memasukkan kawin sesama jenis. Cuma di Indonesia yang belum bisa. Karena apa? Ditodong sama ini apa namanya itu agama Islam. Dengerin Bang. Coba Bang Rozi ada siapa atau ayah yang punya? Coba saya pengen dengar juga. Saya tidak bisa bayangkan. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Nah, keren, duar, keren. Itu orang jujur. Saya nggak masalah dia mau pendeta, dia mau rabi, dia mau Katolik, dia mau apa nggak masalah. Yang penting jujur, Bang, Itu Mr. kan TB. pendapat. Yang penting jujur, memberitahu yang sebenarnya. Itu dihargai orang. Kalau kita datang kita jabat tangan sesama warga negara Indonesia. Kayak Katolik gereja katedral sebelah Istiqlal. Nggak pernah tuh perang-perang. Lagi acara Kristen mereka numpang parkir di katedral di Istiqlal. Kalau umpamanya lagi Idul Id kita numpang di katedral itu karena Orang apa? Mereka open, mereka kalau kita nutup pikiran penghujat itu yang ada kayak si anak Batak, kayak siapa lagi itu, nah itu wajar kalau dimasukin ke penjara. Itu tempatnya emang di situ. Mana ada apa tuh anak Batak tuh. Anak Batak berdiskusi dipenjarakan. Malulah. Makanya mana ada yang berani Kristen lagi kalau open camp begitu. Open camp nanti salah sedikit dipenjarakan. Apa itu? Apa sih Jir, kagak nyambung Jir? Bikin malu lah itu, memalukan diri sendiri itu. Buktinya kalau diskusi di Superboy tidak ada yang berani Islam masuk situ, cuma siapa yang berani? Coba Rozi masuk ke Superboy kalau mau diskusi. Di situ pakai time, pakai apa lengkap semua, dia bisa melindungi. Bisa melindungi apa? Data di Superboy. Naiklah sana. Bisa melindungi apa? Nah, ada aku tengok Islam yang mau naik ke situ. Siapa? Orang Kristen gimana? Superboy. Naiklah ke Superboy. Kalau mau diskusi, kalau mau debat,
Orang Kristen dia juga, gimana mau netral? Ngaco lu. Yang netral dia kok memang ketentuannya formal dia itu. Orang Kristen juga dia, orang mau ngapain netral? Orang di Kristen juga. Dia Netral dari mananya? Bom aja pun dibuang juga nya kalau salah, pelanggaran. Dia orang Kristen dia juga. Dia Gimana mau mana netral? Kristen itu, ateis itu. Terus Superboy juga Kristen? Enggak, bukan Kristen itu. Kristen. Enggak Dia punya ngaku Tuhan. sendiri AKBP gimana sih? Kesana lah kalau mau debat. Situ Dia orang aja. AKBP gimana ceritanya dia bukan Kristen? Ngaco aja. Kalau di Superboy tunggu terus tak ada yang berani Islam naik. Orang di Kristen juga. Pernah kalian nggak ke sini mau Kristen? Ada Kristen tadi. Dia Kristen juga. Asal Mau dia pandai sedikit, diapain? Ya udah asal mau dia pandai turun-turun sedikit aja Kristen, ngapain? buang. Ngedumel. Kalau mau turun-turun aja emang ada maksa lu di sini kan jangan ada memaksa. Oh jadi curhat, jadi ngambek gitu. Ada apa? Untuk apa? Ya udah jangan usah ngambek lah. Ceritanya kan kalau Kristen naik maunya Apa ada lu aja kagak bener apalagi Kristen lain. jangan dibuang lah. Oh, Superboy bukan Kristen. Alah, orang di AKBP bukan Kristen dari mana? Iya buktinya dia tiap malam ada debat situ. Orang AKBP dia. Iya tapi dia adil. Adil dari mana? Kristen mana ada yang adil? Adil lah. Orang-orang Nggak memang ada. ada ketentuannya semua. Ya, Kristen mana ada yang adil? Mana ada yang adil Coba Kristen? teslah dulu Roji di sana. Roji. Kristen mana ada yang adil? Berani nggak Roji ke sana? Kristen mana ada yang adil? Orang Kristen itu adil, takut itu berdosa itu kalau Di mana yang Kristen yang adil yang mana? Hitler. Berdosa. Kristen kan Bohong. anggapnya dibayar. Berani orang Kristen Bang, berbohong. penjara di Amerika ini gak ada orang Islam, isinya oten. Habis di penjara mereka keluar masuk Islam, makanya Islamnya tumbuh. Buka Google. Ayo kita buka Google dulu ya. Kristen di Amerika pesat, Kristen di Eropa dan Amsterdam pesat. Kenapa? Karena orang sudah mulai meninggalkan ajaran kebohongan. Dulu waktu anak-anak ingat banget. Bun, moderator Bun ya? Itu Kenzo mau ngapain tuh Kenzo tuh? Saya bukan moderator, bukan. Waduh, moderator siapa ini? Ferry. Itu Kenzo tuh, coba tuh. Kenzo. Iya harus dinaikin ini kalau enggak. Mau ngapain? Mau hujat-hujatan? Gue lagi malas hujat nih, lagi puasa. Lagi masuk ke hujatan. Langsung hujat turunin aja. Penting hujat-hujatan. Santai aja sini. Mana ada. Kalau Kristen itu jarang. Apalagi ceritanya? Apa ceritanya? Apa? Kok nggak ada? Orang kau aja bilang kan semalam, udah mau dikirim. Orangnya sudah mau dikirim. Gimana? Bukan cerita uang lagi. Oh ini baru cerita uang. Bilang apa? Semalam itu si Asa udah, ya om ini sudah mau dikirim. Apalagi kok sekarang cerita uangnya tidak ada. Apa? Nah, Maksudnya gimana ini? yang kau punya ya Apa sih ayah mau dibikin ayah apaan? Aduh, nggak ngerti. Apaan yang udah dikirim? Ipul, dimut Bang Ipul, woi. Mana dia? Lagi ngomong sama siapa? HP-nya ada hidup. Woi Bang Ipul. Dimut Bang Ipul. Si Kenzo naikin tuh si Kenzo. Ah, Kenjo. Naikkanlah Kenjo. Penghujat bukan tuh Kenzo. Kenjo Kristen tuh. Kalau penghujat turunin aja ke Biar neraka. debat sama Rozi. Apa namanya? Nggak usah lah masuk ke, kalau mereka ini kayak si Bang TB atau siapa, si Pipi segala macam. Kalau masuk ke sini kita hargai. Kalau kita di roomnya Kristen, kita benar masih disalahin. Kita jawab begini, diturunin. Begitulah dia. Mana berani? Nggak jelas. Jadi nggak usah lah naik-naik. Nggak usah. Apa-apanya.
mereka mau ngelawan datang, karena kita nggak begitu, kita diajarkan nggak boleh begitu. Kalian kalau debat yang penyakitnya itu terus emosi, kalau disinggung sedikit Al-Quran langsung Karena panas. salah, karena salah, karena salah. Kalian nggak ngerti bahasa Arab, tiba-tiba bawa Al-Quran, bagaimana ceritanya itu? Ya gimana? Untuk apa? Untuk apa? Bisa, Bahasa Arab. belajarlah dulu, makanya belajar dulu bahasa Arab. Untuk apa Belajar nahu belajar sorot, bahasa Arab? belajar dalil, Bahasa belajar Indonesia semua. lah kita pelajari. Nah, Al-Quran itu kan bahasa Arab. Kalau Indonesia Iya, itu tapi kan kan bukan Tuhan bahasa kan Arab, bukannya Al-Quran. bisa juga bahasa Indonesia. Nggak bisa, bukan Al-Quran Tuhan itu. nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa. Masa nggak bisa Tuhan bahasa Indonesia? Harus digandengkan, harus digandengkan. Jadi kalau Anda mengomong apa, harus digandengkan. Benar nggak dia di Arabnya? Kalau nggak benar ya nggak perlu dibahas. Kan Tapi kan nggak Tuhan begitu. kan bisa bahasa Indonesia. Sama dengan kalau orang Islam ngebahas Bible. Kita selalu bahas pakai bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Nah, kalian yang nggak ngerti teriak-teriak. Iya, tapi kan Nah, Tuhan kan bisa bahasa Indonesia. Seperti Tuhan nih, udah usah gitu. Bible Amerika. Ada Lord, ada God. Nah, kalian di Indonesia taunya Tuhan Allah Tuhan beda. Allah beda. Jadi Yesus juga dituhankan. Jadi apa? Pusing sendiri kalian. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah gimana? Mendingan Nggak ada masalah itu. Miko sayang. Sini ya, saya liatin kucing saya ya. Baru namanya tuh. Yang masalah kalau ada Tuhan yang tidak bisa bahasa Indonesia, itu yang jadi masalah. Ya Tuhan lu aja nggak bisa bahasa Yunani gimana? Kok nggak bisa di bahasa Yunani? Itu Bahasa tadi mana sebutkan bahasa Yesus itu daerah bisa bahasa juga bisa. Yunani mana? Alkitab Ya udah, bahasa di Jawa mana? punya ada. Di Alkitab bahasa Jawa. mana Tuhan lu itu bisa bahasa Yunani? Alkitab bahasa Sunda ada. Tuhan lu bisa bahasa Yunani mana? Tuhan lu Oh, bahasa Sunda aja bisa. Mana Bahasa ya? Bisa Sunda, bahasa bahasa Sunda Jawa. Tuhannya. Bisa bahasa Sunda. Kasihan ya Allah. Itu dia. Nih, Bang ya dengar ya. Kosakata bahasa Arab itu kosa bahasa Indonesia dan bahasa lain itu nggak ada sepertiganya bahasa Arab. Jadi apapun yang dicoba diterjemahkan ke bahasa lain tetap tidak akan pernah sama. Makanya kita pegang tuh bahasa Arab. Bahasa Arab cuma satu-satunya bahasa yang tidak pernah tergantikan oleh lekangnya zaman. Bahasa Indonesia berapa kali diganti? Bahasa Inggris apa lagi? Coba bahasa Inggris zaman dulu. Bukan ganti. Itu kan Nah, coba lihat bahasa Arab. Sampai sekarang itu aja bahasanya. Karena apa? Sudah komplit dan sudah lengkap. Tuh. Kuasanya Allah itu. Itu. Jadi nggak bisa. Kau mau apa-apain juga nggak bisa. Udah. Orang Islam tuh udah nggak akan tergoyah. Kecuali yang memang nggak ada ilmunya, yang miskin. Mungkin lah. Misionaris boleh lah. Tarik-tarik sedikit. mana ada pakai ilmu-ilmu agama. Alah. Nah, itu menurut kamu negatif. Kita kan selalu pakai ilmu agama. Ilmu itu Tuhan yang menuntun kita untuk mengenalnya. Dari mana Tuhan menuntun kalau nggak ada ajarannya? Manalah kita jadi memikirkan Tuhan. Tuhan yang memikirkan kita. Mana terbalik-terbaliknya ibu Tuhan mau ini. mikirin kau. Tuhan bagaimana mau mikirin kau? Marah Bun ya. Masa Tuhan dibikin repot Bun? Iyalah, masa Tuhan dibikin repot. Tuhan yang Lu bego. memikirkan kita. Bukan kita yang memikirkan Tuhan. Lu kapan bikin repot Tuhan lu? Kebalik. Ngapain Tuhan mikirin kita? Nggak ada gunanya Tuhan mikirin kita, Mak. Baik itulah karena kasihnya. Aku ya. Karena dia sayang sama kamu. Jadi Tuhan butuh kita, bukan kita butuh Tuhan. Memang itulah kekristenan. Itulah bedanya kita. Enggak tahu. Oh, berarti Tuhan itu butuh kita ya? Sampai kita dipikirkan sama dia. Enggak kamu ingat rupanya masa air bah. Oh, berarti Tuhan butuh Masa kita. Abraham bukan kita butuh dipanggil. Tuhan. Wih, pantes.